Aksi militer Amerika kini bergerak di halaman belakangnya sendiri, Amerika Latin. Dampaknya pun langsung menggema hingga ke level global. Rusia dan Cina tampil sebagai pihak yang paling lantang melontarkan kecaman. Namun setelah pernyataan-pernyataan itu disampaikan, respons nyata nyaris tak terlihat. Tidak ada langkah lanjutan yang sepadan dengan kerasnya retorika. Disinilah pertanyaan besar muncul. Mengapa reaksi mereka seolah berhenti di level wacana? Venezuela jelas bukan mitra biasa bagi Beijing dan Moskow. Di negara itu tertanam investasi bernilai miliaran dolar, kerjasama persenjataan, kepentingan minyak, skema utang jangka panjang, hingga aliansi strategis. Dengan relasi sedalam ini, sikap menahan diri justru terasa janggal. Untuk memahami alasannya, kita perlu kembali menelusuri awal operasi Amerika. Pada awal Desember 2025, Washington disebut telah menuntaskan tahap akhir rencana penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Misi ini dirancang secara tertutup dengan sandi Operation Absolute Resolve. Cakupannya sangat luas. Amerika Serikat mengerahkan seluruh spektrum kekuatannya, udara, darat, laut, antariksa, hingga intelijen. Pengintaian dilakukan secara ekstrem dan nyaris tanpa celah. Setiap aspek kehidupan Maduro dipetakan secara rinci. Jalur pergerakan, pola konsumsi, pilihan busana, bahkan detail personal seperti hewan peliharaan. Setelah Donald Trump memberi persetujuan final, operasi langsung dieksekusi. Dengan lebih dari 150 pesawat diterbangkan dari 20 pangkalan berbeda. Serangan kilat tersebut, menurut klaim resmi, berhasil mengamankan Maduro beserta istrinya di kediaman presiden. Sejak titik ini, sorotan dunia pun bergeser pada satu pertanyaan besar. Bagaimana sikap negara-negara yang selama ini berdiri di belakang Caracas? Disinilah dinamika geopolitik mulai memperlihatkan wajahnya yang jauh dari sederhana. Pandangan dunia pun segera tertuju pada Cina dan Rusia. Selama bertahun-tahun, dua negara ini dikenal sebagai penyangga utama pemerintahan sosialis Venezuela, bukan hanya melalui dukungan diplomatik, tetapi juga lewat aliran dana serta bantuan militer. Fondasi hubungan tersebut dibangun sejak era Hugo Chavez. Ia secara sadar mengarahkan Venezuela mendekat ke Beijing dan Moskow sebagai penyeimbang pengaruh Amerika Serikat. Setelah Chavez, Maduro meneruskan jalur yang sama. Di tengah tekanan sanksi barat yang kian mencekik, Cina dan Rusia ditempatkan sebagai sandaran utama untuk bertahan. Hingga akhir 2025, posisi Venezuela di mata Cina bukan sekadar rekan dagang, melainkan salah satu mitra strategis terpenting di Amerika Latin. Benang merahnya jelas, energi, infrastruktur, dan dukungan diplomatik di forum internasional sebagai tameng untuk menahan tekanan Amerika Serikat dan para sekutunya. Sementara itu, jalur Moskow-Caracas dibangun di atas kepentingan yang sejalan. Sama-sama negara pengekspor minyak, Rusia sejak lama mengalirkan peralatan militer, sistem persenjataan, hingga dukungan teknis sebagai upaya membantu menjaga stabilitas rezim di Caracas. Situasi kian memanas ketika Amerika Serikat memperketat blokade terhadap tanker minyak Venezuela. Caracas pun secara terbuka menyatakan kesiapan untuk meminta bantuan militer tambahan dari Cina dan Rusia. Bahkan, hanya beberapa jam sebelum penangkapan Maduro, ia sempat menerima perwakilan khusus pemerintah Cina untuk urusan Amerika Latin di Istana Miraflores. Dengan kedekatan sedalam ini, dunia pun menunggu satu jawaban krusial. Setelah sekutu mereka ditangkap, langkah apa yang akan diambil Beijing dan Moskow? Cina bergerak cepat, namun jalurnya adalah diplomasi. Beijing mengecam keras penangkapan Presiden Nicolas Maduro, menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara. Cina menuntut agar Maduro segera dibebaskan, sekaligus menyerukan penghentian semua upaya untuk menggulingkan pemerintahan Venezuela. Nada serupa terdengar dari Moskow.
Melalui Kementerian Luar Negeri, Rusia mengutuk apa yang mereka sebut sebagai agresi bersenjata Amerika Serikat, serta menyatakan solidaritas kepada rakyat Venezuela yang dinilai menjadi korban intervensi sepihak. Namun di balik kalimat-kalimat yang tajam, polanya kembali berulang. Cina dan Rusia sama-sama berhenti di batas pernyataan. Tidak ada pengerahan pasukan, tidak ada langkah militer untuk menghadang aksi Amerika Serikat, bahkan ketika sekutu dekat mereka diserang secara langsung. Dua negara yang selama ini dikenal sebagai penopang utama Caracas tampak enggan untuk benar-benar pasang badan. Dan di titik inilah pertanyaan utama muncul. Mengapa Beijing dan Moskow memilih diam secara militer? Dan perhitungan apa sebenarnya yang sedang mereka mainkan di balik layar? It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro. Kemana Cina dan Rusia saat Venezuela terdesak? Jawabannya tidak manis. Ruang gerak mereka memang sangat terbatas. Bukan semata soal keengganan, melainkan benturan langsung dengan realitas geopolitik yang keras. Secara geografis, Venezuela berada tepat di wilayah pengaruh Amerika Serikat. Laut Karibia, ruang udara regional, hingga jalur logistik utama berada dalam jangkauan dan kendali Washington. Sehingga bagi Beijing maupun Moskow, intervensi militer di Venezuela berarti menghadapi superioritas Amerika di kandangnya sendiri. Sebuah langkah berisiko tinggi yang nyaris mustahil dimenangkan tanpa memicu eskalasi besar. Di sisi Cina, prioritas strategisnya jelas berada di tempat lain. Stabilitas ekonomi domestik dan persoalan Taiwan merupakan isu eksistensial bagi Beijing. Dalam perhitungan kekuasaan global, Venezuela memang bernilai secara politik dan simbolik, namun tidak cukup penting untuk ditukar dengan konflik terbuka melawan Amerika Serikat, sehingga pendekatan Cina tetap pragmatis. Menjaga pertumbuhan ekonomi dan menghindari perang langsung adalah kepentingan utama. Rusia menghadapi keterbatasan yang tak kalah berat. Perang di Ukraina telah menguras sumber daya, perhatian, dan kapasitas militernya. Membuka medan konfrontasi baru di Amerika Latin jelas bukan pilihan yang rasional. Selama ini, dukungan Moskow kepada Caracas lebih sering hadir dalam bentuk retorika dan manuver diplomatik, bukan tindakan militer yang nyata. Pada akhirnya, Venezuela menjadi cermin keras realitas dunia multipolar. Sekutu yang berada jauh tidak selalu mampu hadir ketika dibutuhkan. Sementara kekuatan dominan di kawasan tetap memegang kendali penuh. Dari sini muncul pertanyaan lanjutan. Mengapa Amerika Serikat bersedia mengerahkan kekuatan sebesar ini hanya untuk Venezuela? Secara resmi, Washington mendasarkan tindakannya pada 4 dakwaan terhadap Nicolas Maduro: konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan bahan peledak, serta konspirasi kepemilikan senjata berat. Seluruh dakwaan ini sejatinya telah diputus oleh Pengadilan Federal Manhattan sejak tahun 2020. Putusan tersebut sekaligus menciptakan preseden hukum yang memungkinkan militer Amerika Serikat memindahkan seseorang dari negara lain untuk diadili di AS. Dari sudut pandang hukum, langkah ini tampak rapi dan sah. Namun jika dilihat melalui kacamata geopolitik, lapisan ceritanya jauh lebih gelap. Pernyataan Donald Trump justru membuka tabir kepentingan Washington yang sebenarnya. Setelah pemboman dan penangkapan Maduro, Amerika Serikat secara terbuka menyatakan niat untuk mengelola Venezuela hingga muncul figur pemimpin yang sejalan dengan kepentingan Amerika. Pada saat yang sama, Trump bahkan tanpa ragu membanggakan bahwa perusahaan-perusahaan besar AS akan segera masuk untuk menggarap ladang minyak Venezuela. Ini jelas bukan soal demokrasi, yang dipertaruhkan adalah kendali politik dan penguasaan sumber daya. Sebuah wajah kolonialisme lama dengan kemasan baru. Pola semacam ini sejatinya bukan hal baru, melainkan cerita yang berulang. Pada 1990, Amerika Serikat melakukan langkah serupa di Panama ketika pasukan khususnya menangkap Manuel Noriega. Dalihnya penegakan hukum dan stabilitas kawasan. Namun ujung ceritanya terang benderang, pergantian rezim.
Venezuela hari ini bergerak di lintasan yang sama, intervensi militer lebih dulu, pengambil alihan kendali, lalu penataan ulang kekuasaan sesuai arah yang diinginkan Washington. Peristiwa ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi narasi dunia multipolar. Dominasi tunggal ternyata belum benar-benar runtuh. Di kawasan yang dianggap sebagai wilayah pengaruhnya sendiri, Amerika Serikat masih tampil sebagai hegemon absolut, bertindak sepihak, sementara kekuatan besar lain hanya mampu merespons dari kejauhan. Kedepan, Venezuela berdiri di salah satu titik paling rapuh dalam sejarah modernnya. Skenario terbaik yang bisa dibayangkan adalah transisi politik yang relatif terkendali menuju pemerintahan baru, namun pengalaman panjang Amerika Latin memberi peringatan tegas. Perubahan yang lahir dari intervensi asing hampir selalu rapuh sejak awal. Bayangan yang lebih kelam justru terasa lebih realistis. Perang sipil berkepanjangan, perpecahan di antara elit politik, perlawanan dari loyalis Maduro, sanksi lanjutan, hingga krisis kemanusiaan yang kian dalam dan meluas. Dalam situasi ini, Cina dan Rusia diperkirakan tetap memilih jalur aman. Polanya nyaris tak berubah, kecaman keras, seruan tentang kedaulatan, namun syarat perhitungan. Beijing akan menjaga jarak demi stabilitas ekonomi domestik dan fokus utamanya Taiwan, karena Venezuela memang penting, tetapi bukan prioritas strategis tertinggi. Moskow pun masih terikat perang Ukraina, dengan sumber daya dan perhatian yang terus terkuras, sehingga dukungan Rusia kemungkinan besar berhenti di level diplomasi dan simbol politik, bukan eskalasi nyata. Gelombangnya pun merembet ke seluruh Amerika Latin. Presiden Brasil, Lula da Silva, menilai peristiwa ini seperti membangkitkan kembali momen campur tangan terburuk, sebuah sinyal yang, menurutnya, berpotensi mengganggu status kawasan sebagai zona perdamaian. Kekhawatiran soal efek domino ikut menguat, namun yang paling tampak gelisah justru Kuba dan Nicaragua. Bagi Havana, situasinya jauh lebih sensitif. Kuba tengah berada dalam krisis ekonomi paling parah sejak runtuhnya Uni Soviet dan masih sangat bergantung pada pasokan minyak Venezuela. Jika aliran itu terputus, Kuba menghadapi guncangan besar yang berpotensi mengubah peta politik kawasan. Apa yang terjadi di Venezuela menjadi penanda yang sulit dibantah. Aroma doktrin Monroe kembali menguat. Amerika Serikat seolah menegaskan ulang pesan lamanya bahwa benua Amerika adalah wilayah kepentingannya dan campur tangan kekuatan luar tak akan diberi ruang. Narasi bahwa sudah bukan lagi polisi dunia tetap di titik ini. Washington justru kembali menggunakan logika abad ke-19, mengunci halaman belakangnya melalui tekanan dan kekuatan. Cina dan Rusia boleh melontarkan kecaman keras, tetapi kenyataannya ruang gerak mereka sangat sempit. Maka pertanyaannya kini bergeser. Bukan lagi apakah Beijing dan Moskow marah, melainkan apakah mereka berani melangkah lebih jauh atau memilih menunggu panggung lain yang lebih menguntungkan.